Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak rajo memakai katun. Katun bagamba sidaun kelon. Ambo indah lagi bepantun, deklah dihabiskan dek Pak Rektor. Anak rajo memakai katun. Katun bagamba sebatang padi. Ambo indah lagi bepantun, deklah dihabiskan dek Pak Dr. Henmaidi. Izin Pak Dokter. Nah, sama-sama kita hormati Bapak Rektor beserta seluruh wakil-wakil rektor, Bapak Ibu dekan, para wakil dekan, para ketua jurusan, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa Fakultas Akademika Universitas Andalas, menggadang dari Bogala dan ketek dari Sabui Namo. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya amat sangat merasa terhormat di tengah kampus yang luar biasa. Alumni-alumninya, mahasiswanya 33.000 orang. Saya diberikan kesempatan Balbis Natalis yang ke-66 tahun. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat Universitas Andalas di masa akan datang. Amin. Tema yang diberikan kepada saya adalah ukhuwah dalam bingkai kebangsaan. Saya akan urutkan satu persatu. Poin yang pertama, ada seorang perempuan, suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat dia memangku bulan. Lalu kemudian besok pagi dia bercerita kepada ayahnya, "Ayah, aku malam tadi bermimpi." "Apa mimpimu, Nak?" "Dalam mimpiku aku melihat aku sedang memangku bulan." Lalu ayahnya langsung menempeleng anak perempuan itu, darah keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena makna memangku bulan artinya dia akan dekat dengan yang kita selalu sebut dengan bulan purnama. Kalau dia datang selalu kita sambut dengan Tola'al Badru Alaih. Artinya bahwa dia akan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Perempuan itu bernama Sofia. Nama ayahnya yang menempeleng itu namanya Huyai. Huyai itu punya ayah namanya Akhtab. Sofia binti Huyai bin Akhtab, seorang Yahudi, menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Muhammad punya mertua seorang Yahudi yang dikatakan pembunuh nabi-nabi, yang selalu dikatakan sebagai manusia terlaknat. Tapi Nabi tetap menjalin hubungan. Dia menikahi seorang perempuan Yahudi bernama Sofia binti Huyai bin Akhtab. Poin yang pertama, bahwa ada keluarga Nabi Yahudi, paling tidak mertuanya Yahudi, berarti dia punya ipar Yahudi. Yang kedua, Nabi berkirim surat. Nabi sebagai seorang kepala negara, surat itu dibawa oleh seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Baltah, menyeberangi Laut Merah sampai ke tepi pantai. Didirikan kota itu oleh Alexander the Great. Kota itu bernama Alexandria. Dulu orang kalau membuat nama kota sesuai dengan namanya, makanya ada nama yang didirikan oleh Konstantinopel. Kota itu didirikan oleh Kaisar Konstantin. Lalu kemudian Alexander the Great mendirikan kota Alexandria. Jadi andai saya hidup waktu itu berarti ada kota bernama Somalia. Lalu kemudian surat itu pun diberikan kepada seorang penguasa Kristen Ortodok Koptik di Mesir, namanya Jerjis, panggilannya Mukaukis. Surat itu dibaca oleh Jerjis alias Mukaukis, hatinya lembut. Lalu dia simpan surat itu di dalam kotak yang terbuat dari kayu. Dia beri minyak wangi, dia cium, dan dia balas surat itu. Dia kirimkan dua perempuan. Perempuan yang pertama bernama, seorang perempuan dikirimkan kepada Nabi SAW. Perempuan itu bernama Maria. Dari Maria itulah lahir seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu bernama Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Maria punya adik perempuan namanya Sirin.
Sirit itu diberikan kepada sahabat Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Apa artinya? Nabi punya keluarga dari kalangan Kristen Ortodok Koptik. Yahudi ada, Kristen ada. Walaupun Maria Islam, Sirit Islam, tapi Nabi punya keluarga dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani. Poinnya ketiga, kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah selalu pakai poin? Poin 1, poin 2, poin 3. Itu memang kebiasaan saya dari dulu. Saya ketika kuliah selalu meringkas. Buku-buku yang tebal-tebal itu saya buat ringkasan kecil-kecil. Sehingga kalau ujian saya tidak baca buku lagi. Saya bawa ringkasan. Makanya kalau kawan-kawan nanya, "Man, kok nggak baca buku?" Sudah di sini semua. Adalah ada ringkasannya. Makanya saya kemana-mana bawa ringkasan, saya baca. Dan kawan-kawan minjam. "Man, boleh pinjam ringkasannya?" Boleh. Pas dia tengok tak jadi, karena tulisannya kecil-kecil. Itu kebiasaan saya. Jadi kalau ada yang melihat saya tausiah tapi abar pakai poin 1, 2, 3, itu memang kebiasaan. Yang kedua, mengajarkan jamaah supaya selalu membuat poin-poin. Yang ketiga, untuk memudahkan intel buat laporan. Supaya jangan sampai salah lapor. Berikutnya poin yang ke, saya ingat, cuma ngetes. Poin yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di kota Madinah itu ada namanya Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa pedang panjang lalu mengatakan orang Yahudi halal kepalanya dipancung bunuh. Tidak. Nabi membuat apa yang disebut dengan muahadah, perjanjian. Itu yang disebut dikenal dengan nama populer Piagam Madinah. Poinnya ada 12. Adik-adik yang mau melihat 12 poin itu bisa beli buku judulnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Tapi biasanya adik-adik tak mau beli buku, fotokopi. Zaman saya dulu. Kalau sekarang tinggal save PDF, share. Sudah di-share? Sudah. Udah baca? Belum. Buku itu ditulis oleh seorang India. Diadakan musabaqah, bukan tilawatul Quran. Lomba menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Orang Mesir kalah, orang Makkah kalah, yang menang orang India. Namanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Judul bukunya Ar-Rahiq Al-Maktum. Bisa dilihat dalam buku itu 12 pasal. Orang Islam dengan orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar punya tanggung jawab yang sama menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau datang orang Arab, orang Quraisy, sesuku dengan Nabi, keluarga Nabi dari Makkah, maka orang Yahudi yang tidak Islam wajib punya kewajiban yang sama dengan orang Islam menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu yang dikenal sekarang dengan istilah rekonsiliasi nasional. Poin yang keempat, Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia, baju besinya hilang. Dicari-cari kemana baju besi Nabi. Wadir'uhu marhunatun 'inda Yahudiyyin. Ternyata baju besinya dipegang seorang Yahudi. Lalu Yahudi itu pun ditanya, "Hai Yahudi, dari mana kamu dapat baju besi Nabi?" Orang Yahudi itu menjawab, "Nabi kalian meminjam gandum salasuna so'an, 30 sok. Satu sok itu 4 mon, satu mon itu 7,5. Berarti 4 mon 3 kilo. 3 kilo kali 9, 30 sok berarti 90 kilogram. Hanya dengan 90 kilogram gandum Nabi menggadaikan baju besinya. Padahal menantunya orang kaya, Utsman bin Affan. Padahal ada konglomerat Abdurrahman bin Auf, ada konglomerat dari kota Madinah, namanya luar biasa. Tapi begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin meminjam, dia lebih mau menggadaikan baju besinya. Menurut ahli sejarah, kenapa Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi? Nabi ingin mengajarkan umat ini jangan putuskan hubungan dalam masalah ekonomi, keuangan, muamalah kepada orang Yahudi, karena disitulah ada perang dakwah. Jadi hari ini kita berjual beli, bertransaksi bersama orang berbeda agama sudah diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kelima, Nabi mengirim pasukan
Apa kata Nabi pada pidatonya? Satajiduna rijalan fis sawami', nanti kalian akan bertemu dengan pendeta-pendeta di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La ta'qiranna nahlan, jangan cabut pohon kurma. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang tidak bisa melihat saya secara jelas, ternyata di belakang ada yang lebih besar. Jangan cabut pohon kurma, jangan hancurkan rumah. Aturan perang untuk tidak boleh membunuh wartawan dan medis itu baru ada setelah perjanjian United Nations PBB di Jenewa abad 20. Sebelum itu orang primitif kalau berperang hancurkan rumahnya, ratakan dengan tanah, bakar kebunnya, larikan anak gadisnya. Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Uhuwah dalam bingkai wawasan kebangsaan. Begitu Nabi menghormati. Ada orang tua, ada pendeta, ada ibu menyusui, ada anak menyusu, ada pohon kurma. Karena makanan pokok mereka ketika itu kurma, maka tidak boleh menghancurkan. Jangan ganggu orang yang bukan menjadi objek perang. Berikutnya yang keenam, ada seorang raja di Afrika bernama Jirjis Mukaukis mengirim madu itu disebut dengan asal banha. Asal banha itu sampai kepada Nabi, diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada adik-adik punya teman yang tidak seakidah, tidak seagama, lalu adik-adik ada dikasih madu, takut untuk meminumnya, kasih ke saya, biar saya bawa pulang. Nabi diberikan kain panjang, karena ketika itu Makkah tidak punya produsen kain, tidak ada pabrik tekstil. Ketika itu yang maju peradabannya adalah Mesir peradaban tua. Lalu kemudian mereka orang Mesir memberikan hadiah kain kepada Nabi. Nabi menerima kain itu. Disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Nabi menerima kain dari Raja Mukaukis. Begitulah Nabi menerima hadiah, berinteraksi sosial. Poin yang ketujuh, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau orang yang tidak seagama denganmu itu tidak membunuhmu, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, antabarruhum, berbuat baiklah kamu kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Kalau mereka tidak melakukan dua, maka balas dengan dua. Mereka tidak membunuhmu, mereka tidak mengusirmu, maka berbuat baiklah kepada mereka, bersikap adillah kepada mereka. Jangan hanya karena berbeda agama lalu tidak bersikap adil. La yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, dengan sampai hanya karena perbedaan kebencian lalu membuat kamu tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah. Dengan adil itu aqrabu lit taqwa, kamu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8, ada seorang perempuan namanya Asma, pakai alif. Asma, kalau tidak pakai alif, Asma sesaat. Mohon maaf Bu Asmanya. Asma ini masuk Islam, ibunya non muslim, tak Islam. Lalu kemudian ibunya datang. Ternyata perbedaan agama tidak menghalangi kerinduan seorang anak. Seorang ibu rindu kepada anaknya, datanglah ibunya dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah anaknya takut berjumpa. Adik-adik sekalian, suara saya jelas? Jelas. Soalnya gedung kita besar bergema. Pengalaman saya tausiah di tempat yang bergema, suara itu kadang tak jelas. Selesai tausiah, ditanya sama dosen, apa yang disampaikan Ustaz Somad kemarin? Tolong yang saya sampaikan ini diingat-ingat, karena kabarnya nanti akan masuk UAS, ujian akhir semester. Saya paham adik-adik, saya juga tidak bawain fokus, tidak ada tulisan, dan kami bingung juga mau nulisnya Pak Ustaz. Tidak usah bingung, karena tausiah kuliah umum kita ini direkam, itu kameranya menyala gitu.
dan nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Yang kedelapan, bahwa seorang ibu masuk Islam dan kemudian ibu, anak masuk Islam, ibu tidak Islam, datang dia ke kota Madinah, anaknya takut menemui ibunya. Dia datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang, wahya raqibatun, dia sangat ingin jumpa dengan saya. Apa kata Nabi SAW? Apa asiluhan, boleh saya menyambung silaturahim dengan ibu saya yang tak Islam ini? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahimmu dengan dia. Apa utiha, boleh saya memberikan makanan kepada dia? Kata Nabi, iktiha, berikanlah hadiah makanan kepada dia. Berdasarkan hadis ini, Mufti Al-Azhar Mesir bernama Syekh Atiyah Shahar berfatwa dalam kitab Fatwa Al-Azhar, boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim dengan syarat kurbannya kurban sunnah. Kurban wajib lagi. Apa beda kurban sunnah dengan kurban wajib? Kurban wajib itu kurban nazar. Ambo nazar, kalau anak ambo lulus PNS aku mau kurban tahun ini, kalau tidak lulus sampai mati aku tidak berkurban. Nah, itu namanya kurban wajib. Kurban wajib hanya boleh untuk fakir miskin muslim saja. Tapi kalau kurban sunat, maka di komplek tempat tinggal kita ada tetangga non muslim, kita berikan. Begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ke 9, Nabi SAW didatangi oleh orang Kristen dari Najran, Makkah di tengah, Madinah di atas, Syam paling atas. Syam itu 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, Mesir di kiri. Sedangkan yang bawah Yaman. Perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman ini ada kota namanya Najran. Di Najran ini banyak Kristen Ortodok. Mereka datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, mau menanyakan bagaimana status Jesus Christ. Apakah dia anak Tuhan? Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka tidak disambut dengan pedang. Turunlah satu ayat yang bercerita tentang seorang laki-laki. Laki-laki itu bernama Imran. Imran itu punya istri namanya Hannah. Lama tidak punya anak. Akhirnya Hannah dan Imran setelah bernazar punya anak. Anak perempuan itu diberi nama Maryam. Maryam itu punya anak laki-laki diberi nama Isa. Imran, istrinya Hannah, punya anak Maryam. Maryam punya anak bernama Isa. Dan Isa dirawat oleh seorang laki-laki bernama Zakaria. Zakaria punya istri namanya Elizabeth. Elizabeth dengan Zakaria punya anak laki-laki, itulah dia Yahya. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Al keluarga, Imran, Imran's family, keluarga Imran. Dan itu adalah surat yang ke Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Surat yang ketiga. Itu menunjukkan Al-Quran itu datang dari Allah. Seandainya Quran itu datang dari Muhammad, tentulah dibuatnya Ali Muhammad, keluarga Muhammad SAW. Justru yang ada dalam Quran adalah keluarga Yesus Kristus, keluarga Nabi Isa, keluarga Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdialoglah mereka di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Baca kronologis turunnya surat Ali Imran dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Berikutnya yang ke 10, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Setelah itu naik Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Palestina itu ada pagarnya dan kuncinya dipegang oleh seorang pendeta Palestina. Kata pendeta Palestina, saya hanya mau memberikan kunci ini kepada Umar bin Khattab kalau dia mau datang kemari langsung. Umar bin Khattab datang ke kota Yerusalem. Bayangan si pendeta, Umar bin Khattab ini akan datang dengan kereta kencana dengan pasukan bala tentara. Karena Umar bin Khattab namanya hebat sekali, luar biasa.
Dia sudah siap menyambut. Bagaimana agaknya Umar bin Khattab? Tiba-tiba dari kejauhan dia tengok ada seekor keledai, dalam riwayat lain unta, cuma 2 orang. Ternyata Umar hanya membawa pembantunya, dan mereka ganti-gantian. Kadang-kadang Umar di atas, kadang-kadang pembantunya di atas, kadang-kadang Umar di bawah, kadang-kadang pembantunya di atas. Mereka ganti-gantian. Pas ketika mendekati pintu Palestina, kebetulan jatah Umar di bawah, pembantunya di atas. Begitu mau sampai ke pintu, pendetanya bertanya, yang Umar yang mana? Ternyata kehebatan orang itu bukan terletak pada pakaiannya, bukan pada kendaraan, tapi pada karisma kepemimpinan. Itulah yang membuat saya tadi waktu pertama sampai ke Unan ini bingung, yang rektor ini yang mana? Ada Ustaz Abdul Somad, kenapa dia mesti pakai sorban, mesti pakai kain? Ini pengalaman dulu saya datang kemana-mana tidak pakai, awal-awal pulang pakai baju koko biasa saja. Itu begitu sampai di masjid ditanya orang, ustaznya mana? Di pengalaman pahit itu terus diingat sampai sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab datang. Di Palestina ada satu gereja yang besar yang diyakini tempat lahirnya Isa. Lalu kemudian pendetanya mengatakan, sholatlah kamu di dalam gereja ini. Lalu Umar bin Khattab minta izin. Umar bin Khattab sholat di depan, bukan di dalam. Apa hikmahnya? Sekarang orang baru tahu. Ternyata di depan gereja Al-Qiyamah itu sekarang berdiri masjid besar bernama Masjid Umar bin Khattab berhadap-hadapan. Mungkin itulah yang menginspirasi Presiden Soekarno sehingga mendirikan Masjid Istiqlal berhadap-hadapan dengan katedral, sehingga siapapun yang mau mempolarisasi, memecah belah kita, dia pasti akan gagal. Dengan siapa? Dengan orang yang paham. Yang sulit itu kalau kita bertemu dengan orang gagal paham, apalagi memang makannya dan gagal paham. Ya kalau paham dia tak makan. Sepuluh poin. Ustaz lanjutkan ke 11 atau ke 12? Saya diberi waktu sampai jam 12 karena kita masuk waktu zuhur dan memang sesuai dengan kode etik saya 600 ml. Walaupun nampaknya botol di Unan ini kecil-kecil, memangnya ketek tapi tikung. Jadi kalau bercerita tentang ukhuwah dalam wawasan kebangsaan, Masya Allah, tabarakallah, tidak ada. Bingung orang-orang di dunia ini untuk mengatur bagaimana berbeda agama. Dalam Islam sudah jelas, wala ana abidun ma'abattum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Kalau dalam masalah hubungan sosial, kita lanjutkan yang ke-11. Yang ke-11 ada menantu Nabi, suami Fatimah, namanya Sayyidina Ali. Ali bekerja menimba air, mengambil upah menimba air di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu dalam keadaan sulit, susah dan genting. Lalu kemudian sahabat melapor ke Nabi, ya Rasulullah, Sayyidina Ali kerja di rumah orang Yahudi menimba air. Nabi membolehkan selama tidak terkait dengan agama. Menimba air tak ada urusan dengan keyakinan. Jadi adik-adik alumni dari Unan, kabarnya 30% itu adalah dalam bidang kesehatan. Jadi kalau kita dalam bidang kesehatan mengobati orang, orang sudah mau mati, lalu kita tanya agamanya apa? Ya mati langsung. Menolong. Nabi SAW membolehkan Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi karena tidak terkait dengan akidah. Jadi masalah toleransi. Sekarang di tengah bangsa kita ini ada orang yang tak dapat membedakan mana toleransi, mana telur asin. Dalam masalah hubungan sosial silakan, tapi kalau sudah dalam masalah koridor yang bernama ritual ibadah, maka itu domennya intern kita. Dan dari dulu kita sudah terbiasa dengan itu. Untuk wilayah-wilayah yang penduduknya 50-50 antara Muslim dengan tak Islam, seperti di Sumatera Utara misalnya, satu suku sama-sama saudara kita dari suku Batak, itu mereka sudah belum ada pernah konflik antara sesama Batak Islam dengan Batak tak Islam. Kenapa? Karena ada yang lebih kuat
persaudaraan, satu marga, satu keluarga, satu suku, kalau sudah sama-sama ikatannya luar biasa. Jadi kalau menikah bagaimana? Ketika acara pernikahan di tempat saudara kita yang tak Islam, itu biasanya dibuat dua tempat makan, satu khusus kemah untuk makanan muslim, ada yang tak Islam. Kita sudah tahu itu dari dulu. Makanya ketika kita datang bertamu makan, ya kita makan di tempatnya aja. Oh muslim, kita makan. Ya mulai singgah siko, enggak siko sebentar. Nah itu harap, enggak kuatnya saya sekejap. Tidak bisa. Masalah pernikahan tidak. Setelah kita makan, kita naik, lalu kita ucapkan semoga bahagia sampai ke pulau harapan. Doa-doa ini bersifat umum. Yang belum naik ke atas barakallah lakuma, itu lagi. Jadi sebenarnya tidak perlu mengajar orang Indonesia tentang toleransi beragama, bersaudara dalam wawasan kebangsaan. Itu sama dengan majaitik beranang. Kita ini bukan agama yang baru, dan kita bersaudara, bertetangga, berkawan ini bukan sesuatu yang baru. Makanya ada yang unik dengan umat Islam ini. Mesir mayoritas muslim, tapi objek wisatanya piramid. Seandainya umat Islam itu dulu menghantam, menghancurkan, itu spek tidak ada sekarang. Tapi ada yang unik dengan patung-patung di semua negeri Mesir itu. Semua patung-patung itu hidupnya indah, termasuk spek hidupnya indah. Mengapa begitu? Ternyata patung kalau berkurang anggota tubuhnya, maka dia tidak haram lagi. Jadi ibu kalau punya patung di rumah, pulang dari sini, misalnya gajah, hilangkan belalainya. Dia mesti uji. Mama yang Pak Dokter, kalau waktu habis saya kasih tahu lagi. Maksud apa mas bagi tahu itu? Bahan pulang boleh api menit. Begitulah Nabi SAW mengajarkan. Indonesia Muslim terbesar di dunia, tapi objek wisatanya Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kalau dulu Wali Songo, ulama-ulama itu mengajarkan hancurkan, ratakan dengan tanah, tidak ada itu. Riau mayoritas Muslim, objek wisatanya Candi Muara Takus. Jambi mayoritas Muslim, objek wisatanya Muara Jambi, candi lagi. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang semuanya, tinggal layunya. Minangkabau Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal nggak mau aja. Aku sekedar mengarahkan saja. Yang ke-12, suatu ketika Nabi SAW musafir dalam perjalanan panjang. Dia lihat ada seorang sahabat mengambil obor, lalu dia bakar sarang semut. Dibakarnya sarang semut. Datang Nabi, berang Nabi. Habisnya Nabi, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Apa maknanya? Kalau begitu kita mesti kembangkan judul kita ini, bukan ukhuwah dalam wawasan kebangsaan, ukhuwah dalam wawasan kesemutan. Semut pun mendapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh menyiksa semut kecuali semut itu mengganggu boleh. Mana dalilnya kalau dia mengganggu? Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun engkau sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak kalah jengking, bunuh. Jadi dia kalau nunggu awak. Inilah dalil bahwa orang sholat itu buka mata. Sekarang banyak anak-anak muda sholat tutup mata. Allah. Ya kalau sholat di masjid, kalau di hutan kata anak konda. Buku mata lain sebenarnya marah buka. Jadi Islam boleh membunuh, tapi membunuh tidak menyiksa. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Sekali pukul mati. Idza dzabhtum fa ahsinul dzabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Apa makna membunuh dengan baik? Pukul sekali mati. Jangan karena adik pernah di kos-kosan kena sengat kala jengking, tampoknya hari Selasa potong jepit dengan kiri, hari Rabu potong dengan kanan, hari Kamis potong dengan belakang. Maka saya kala jengking, untuk apa lagi itu hidup guys?
Maka kata Nabi, bunuhlah dua yang hitam walaupun kedua sedang sholat, tapi tolong jangan dikembangkan ini. Maksud dua yang hitam itu adalah ular dan kala. Soalnya ambo pernah bersolat sampai ngambok orang sholat babunyi handphone, HP-nya dimatikan. Nah saya semuanya bertanya, mengapa matikan? Aduh hadis itu. Apa hadis semua? Uktul asbadaini, bunuhlah dua yang hitam walaupun sedang sholat. Handphone aku hitam. Iko pengembangan 5 menit lagi gitu. Iko pengembangan yang terlalu berlebihan. Ketiga balik. Ada seorang sahabat Nabi namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri levelnya tabi'in, paling tinggi Nabi. Orang bersua dengan Nabi, sahabat. Orang yang berjumpa dengan sahabat, tabi'in. Salah satu tabi'in ini namanya Imam Hasan Al-Basri. Basri orang Arab, kalau disebut namanya itu langsung nama kota tempat tinggalnya. Al-Basri orang Basrah, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Fadani orang Padang. Ada ulama Mesir, seandainya terbakar semua kitab usul fikih di dunia yang ada di perpustakaan, terbakar semuanya, tapi dia masih hidup seorang ini, lakafah, cukup. Karena kitab usul fikih itu di kapalnya. Namanya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, masih hidup di Mesir. Waktu aku baca biografinya, Syekh Ali Jum'ah mengambil riwayat hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi. Syekh Ali Jum'ah mengambil hadis dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, musnidun dunia, ahli sanad di dunia, berasal dari Padang, generasi keempat, lahir dan besar di kota Makkah Al-Mukarramah, jabatan terakhir sebagai rektor Darul Ulum, meninggal tahun 1990. Bangga tak jadi orang Padang? Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minqabah meninggal tahun 1916, Imam Masjidil Haram. Dulu orang Nusantara kalau datang ke Makkah mendongakkan kepala. Kenapa? Al-Fadani, ahli hadis. Al-Minqabawi, Imam Masjidil Haram. Waktu aku jadi mahasiswa, pergi haji, umrah, naik taksi. Ditanya udah super taksi. Indonesia? Lah, Aiman Thailand. Mana Ustaz tak mengaku waktu ditanya Indonesia? Sebab beko kalau awak mengaku Indonesia, merah kali awak. Beko kalau awak mengaku Indonesia, ayo Indonesia. Si Firama murah. Jadi kalau dicari, aduh dosa Ustaz Abdul Somad, aduh sekete mengaku orang Thailand. Tapi ada juga heran, Thailand kok hitam? Iya, orang di posisinya. Sudah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang cerita kita, waktu tak memungkinkan. Insya Allah yang kemana-mana kita akan lanjutkan 3 tahun lagi. Ampun kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.